Hey, halo semua, berkat Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha memberikan review film terbaik untuk kalian simak. Teruntuk para pecinta film psikopat tapi selalu baper ketika ending tidak sesuai harapan. Please, ini tuh film bergenre thriller, bukan sinetron suara hati istri yang selalu berakhir mewek-mewek terharu. Baiklah, karena banyak yang pengen lanjutin film Wong Trun, kali ini kita akan membahas sequel ketiga dari kelakuan psikopat kanibil penghuni hutan Virginia. Penasaran seperti apa ketegangannya? Untuk itu tonton sampai habis. Subrek udah dong. Dan jangan lupa mampir ke channel Ed Clipper yang pertama. Link di deskripsi. Cerita berawal dari keseruan sekelompok pemuda yang sedang menjajal sebuah sungai yang berada di hutan Virginia Barat. Mereka yang polos dan gak pernah nonton film Wong Trun tidak sadar bahwa hutan ini sebenarnya sudah banyak menelan korban. Slow when we first enter the chute. Setelah lelahnya papalidan dari hulu sungai, keempat orang ini berencana untuk mendirikan tenda. Lalu ketika para belalai akan mencari kayu bakar, wanita yang bernama Alex memilih nyantui sembari belajar ngisep garpit bersama temannya. Dan mumpung lagi di tempat sepi, si kewes haredang buka kutang biar lato-latonya kencang dan always bikin tegang orang-orang. Rupanya salah satu pria malah kembali karena gak biasa kekorosakan di tengah hutan. Hingga Alex pun turun tangan untuk nyari kayu bakar saat pria ini malah pengen bersantui juga bersama pacarnya. Pasangan jadah ini tentu saja memanfaatkan keadaan yang sepi untuk beraduk songkol sepuasnya. Namun tanpa ada yang sadar sosok psikobil atau psikopat kanibil penghuni hutan sedang mengintai mereka. Kelakuan psikobil berjuluk Three Fingers benar-benar membuat Alex shock. Apalagi saat sosok psikopat ini menikmati onderdil si kewes di hadapannya. Lalu ketika psikobil memburu para pria, Alex buru-buru kabur sebelum jadi korban selanjutnya. Bukan cuma mahir berburu saja, ternyata si Three Fingers juga jago dalam memasang jebakan. Lanjut kita menuju salah satu penjara yang berada di sisi lain hutan, di mana penjara berkeamanan B Ajah ini didominasi oleh si raja kriminal yang bernama Chavez. Lalu dari sekian banyak napi kekar yang jadi pengikutnya, Floyd si begal sadis selalu sirik karena anak buahnya kurus-kurus yang kebanyakan dari kasus cabul dan ujaran kebencian. Berbeda dengan kebiasaan mereka yang selalu berseteru, kali ini Chavez dan Floyd terlihat akur karena sedang berencana untuk melarikan diri. Di mana menurut berita, seminggu lagi mereka akan dipindahkan ke penjara yang lebih ketat. Chavez pun meminta Floyd untuk nurut kepadanya, agar ketika dipindahkan nanti para anak buahnya yang di luar akan turut menyelamatkannya. Lanjut kita beralih kepada salah satu anggota sipir yang bernama Ned, anggota teladan yang tumbuh besar di pinggiran hutan Virginia Barat. Tak lama kemudian ia dipanggil atasannya untuk menjalankan misi pemindahan napi yang ternyata dipercepat, di mana semua ini dilakukan demi keamanan, terutama menghindari anak buah Chavez yang bisa saja mengganggu perjalanan. Lalu si atasan menugaskan napi bernama Will yang ada di pihaknya untuk turut membantu Ned dalam mengawal para napi. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. Singkat cerita, 5 napi kelas kakap burik ini berangkat dan akan melewati jalanan hutan demi keamanan. Namun tanpa ada yang tahu rute yang akan mereka lewati adalah daerah kekuasaan si Three Fingers. Then we tearing down this place, off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah kantor polsek untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan yang sesungguhnya. Di tempat ini pun Ned bertemu Pak Sheriff yang memiliki bawahan poluan cantik yang kini sedang digoda para napi. What did you just say? Well, I can do that, even all tied up. Tied, bound, and gagged to where I can't move. I'm tied up. Oh, no.
kembali ke dalam hutan ketika anak si Three Fingers sedang menyiapkan sebuah jebakan bernama geprek mangsa. Namun berbeda dengan si Three Fingers yang gesit dan multi talent, si Kobil remaja ini masih cupu dan perlu belajar banyak untuk menjadi psikopat yang handal seperti bapaknya. When you get through the backcountry. I think it's a conspiracy. Saat memasuki jalanan hutan, anggota bernama Walter merasa bete karena dari tadi cuma liatin pohon saja. Lalu tiba-tiba, para sipir ini melihat sebuah mobil dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian Will memberikan kode bahwa mobil itu bukanlah dari pihak Chavez, si ketua mafia. Stop, this could be an escape attempt. Hazelton, this is Come in, over. Come in, over. Rupanya semua ini adalah ulah si Three Fingers yang sudah mengetahui adanya kumpulan daging di mobil para napi. Namun dari insiden ini para penumpang masih hidup meskipun mengalami banyak luka. We're gonna fry. Come on. Please, I'm going first. Come on, man. Please get us out. Sebelum bis meledak, Ned segera mengeluarkan para napi yang masih terikat pada rantai. Di saat itu pula, Chavez berencana untuk bisa melumpuhkan para sipir. The bus. Drop the gun. Serangan si Three Fingers membuat salah satu anggota sipir tewas hingga para napi pun auto panik. What the fuck was that? Let's move before the bus blows. Now. Come on, let's get out of here. Di tengah serangan si Kobil yang entah nongkrong di mana, Chavez yang berhasil membalikkan keadaan menyuruh Ned untuk membuka rantai di kakinya. Kemudian Ned kembali ke dalam bus untuk mencari kunci rantai yang tadi sempat terjatuh. Come on. I'm gonna get you out. Meskipun tidak semua kunci ditemukan, Ned berhasil menyelamatkan Walter sebelum gosong digulung api. Terlihat para napi pun kesal karena ceker mereka masih terikat pada sebuah rantai. Lalu saat mereka menginginkan para sipir dihabisi, Ned berkata bahwa ia berguna jika para napi berencana untuk kabur. Dan sebagai mantan orang sini, ia pun tahu adanya pos penjaga hutan yang memiliki radio. Mendengar kabar tersebut, Chavez seolah punya harapan untuk bisa menghubungi para anak buahnya. You take me to a phone, you live. There's an old Forest Rangers fire watch tower near the... Lead the way. South Beach. Hurry it up. Dikira psikopat kanibil, ternyata ini adalah Alex yang tadi siang berhasil lolos dari kejaran si Three Fingers. Lalu di tengah kepanikannya, ia menceritakan apa yang terjadi, termasuk sosok psikopat yang telah memangsa teman-temannya. Dari kesaksian Alex, Ned dan para napi akhirnya tahu bahwa pelaku yang dimaksud adalah sosok psikopat yang dari tadi menyerang mereka. Lalu Chavez menyuruh Alex menunjukkan lokasi camping, agar ia bisa menggunakan perahu untuk keluar dari hutan ini. Move! Think she is. I don't know, man, 20 maybe? Baby, hey, you like cars? Setelah cukup jauh berjalan, mereka menemukan sebuah mobil nyungsep yang sepertinya sudah lama nongkrong di tempat ini. Chavez penasaran dong, karena siapa tahu aja mobil ini masih bisa digunakan. Let's just go. He's right. You guys have a look around for bones. Why? Ned menemukan sebuah pistol setelah ia gagal menemukan kunci mobil. Tapi tak cuma itu. Dari dalam mobil, Chavez menemukan banyak duit. Keberadaan duit ini membuat para nasabah pinjol dan Bang Emok begitu girang dan saling berebut untuk mendapatkan bagian. We will. He won't suspect. Chavez menyuruh para napi untuk mengangkut semua duit dari dalam mobil, termasuk Ned dan Walter yang terluka akibat Tell kecelakaan. Walter he can't walk. Or I will. Just let me carry the bags to Walter. Up! I'm waiting. You smiling bastard. Pick him up! Sambil menahan emosi, Walter berniat menghabisi Chavez menggunakan pistol temuan Ned yang kini sudah ada padanya. I don't know, correct? Ah!
Gusti nu agung, pistol temuan Ned rupanya gak berpeluru. Chavez pun auto murka akan niat Walter yang ingin membunuhnya. That was a stupid thing to do, now was it? Shove it up your ass. Don't do it. Not now. Si Kobil remaja lagi-lagi gagal melakukan perburuan seperti ayahnya. Sementara keberadaan si Kobil yang juga memiliki 3 jari ini membuat Alex merasa bahwa ini adalah anaknya si Three Fingers. Lalu Chavez berencana untuk menghabisinya sebagai peringatan kepada si Three Fingers untuk jangan macam-macam kepadanya. Hold it down. Sampailah mereka di lokasi camping Alex yang ternyata cuma tinggal 1 perahu saja yang masih berfungsi. Mereka bingung dong, bagaimana cara untuk mengangkut orang bersama duit yang segini banyak. Floyd pun tidak setuju saat Chavez berencana pergi sendirian dengan semua tas berisi duit. Sebelum Chavez benar-benar kabur, Alex memberikan kode kepada Ned agar melakukan sesuatu. Chavez jelas emosi karena rencananya gatot setelah perahu dirusak Ned. Namun karena ia tak mungkin menghabisinya, Chavez hanya mengganjarnya dengan kompilasi bogem mentah saja. Now, leader! Leader! Get a fucking move on. Kesedihan si Three Finger yang menemukan tangkurak anaknya membuat Alex khawatir ancaman Chavez tadi hanya akan memperburuk keadaan. Di sisi lain, para polisi merasa heran karena sampai saat ini mereka belum mendapatkan kabar dari Ned. Lalu mereka berencana untuk menyusuri jalanan hutan, khawatir bus para napi mengalami masalah. Mereka auto penasaran saat menemukan kunci yang menurut Ned mirip kunci rantai. Sementara Will curiga bahwa kunci ini adalah sebuah jebakan. Jerawat beserta wajah Will langsung somplak setelah kesambit jebakan si Three Fingers yang telah berhasil kabur. Lalu di tengah kekesalan Chavez, ia terpaksa memotong ceker si napi daripada jasad ini mempersulit langkahnya. Pussy, give me that. Piece of shit. Look like the watchtower. Sampailah mereka di sebuah gubuk reot yang terdapat banyak peralatan tani. Kemudian mereka beristirahat sembari melepaskan rantai menggunakan linggis. Setelah para napi terbebas dari rantai, Ned berkata bahwa menara penjaga masih cukup jauh dari tempat ini. Kemudian Chavez menyuruh Floyd untuk tetap bersamanya jika mau selamat dan mendapat bagian duit darinya. These humps have none. Yeah, what's that? Infrastructure. And you all get to keep the other one. Deal. Now get this bum up. Saat Pak Sheriff melakukan pencarian, Ned dan para napi menemukan mobil psikopat yang terparkir begitu saja. Lalu Chavez menyuruh si napi spesialis maling mobil untuk segera mengeceknya. It's gonna go get it for us. No way, man. Said Soldier Boy, damn it. Get moving, asshole. Si napi terlihat menderita setelah kena jebakan kawat bersilet dan dibawa kabur oleh si Three Fingers. Floyd yang emosi pun meminta jawaban tentang sosok apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Akan tetapi Ned jelas tidak tahu karena setelah lulus SD, ia tidak pernah mengunjungi kampung halamannya lagi. Lalu di tengah kemarahan Floyd, Chavez menyuruh Ned untuk segera membawanya ke menara yang memiliki radio itu. I need a rest. Get up. Karena sudah berjam-jam OTW, Alex sudah kelelahan akibat bawa gemulan duit yang sangat berat. Kemudian Ned berkata jika mereka terlalu lama di hutan, pihak penjara dan para polisi pasti akan memburu Chavez. Tapi meskipun demikian, si Chavez kekeh agar mereka membawa semua duit apapun yang terjadi. He's a nice piece of ass, though. They're gonna start looking for us soon. These guys don't look like they're just gonna let you go. Each station has a gun hidden in it, and I know where they keep it.
Ned berencana jika mereka sampai di menara pengawas, ia akan menghabisi Chapez. Karena yang ia tahu, selain ada radio di menara itu tersimpan sebuah pistol. Dan asal kalian tahu guys ya, menara tersebut adalah menara pengawas yang sudah dibakar para psikobil di sequel Wong Trun yang pertama. Bu Polwan yang masih melakukan pencarian tidak sadar bahwa tempat ia berhenti berada tepat di lokasi si Three Fingers buang hajat. Kembali kepada para napi, ketika Floyd yang sudah muak akan kelakuan musuh bebuyutannya mencoba untuk menghabisi Chapez. Keadaan ini dijadikan kesempatan oleh Ned dan Alec untuk segera kabur. Di waktu yang sama, Pak Sheriff menemukan bangkai mobil para napi yang sejak tadi ia cari. Mill Road near mile marker 37. Ford, gonna see if I can track them. Stop. Setelah Floyd dirujak sampai bermake up darah, Chapez mengajak Brandon untuk meninggalkannya saja. Lalu selang beberapa saat, Brandon memilih berdamai dengan Chapez dan memohon agar dibebaskan jika Chapez sudah bertemu dengan anak buahnya. Namun ketika Brandon minta diberikan pistol, Chapez harap-harap cemas takut Will berkhianat kepadanya. Alasannya sih untuk berjaga-jaga jika sampai si Three Finger kembali menyerang mereka. Kemudian kita beralih ke markas si Three Fingers ketika ia merebus tengkorak si anggota sipir menggunakan resep sang bunda. Lalu sambil menunggu masakannya bekah sampai segede kepala banteng, si Three Fingers kembali ke tengah hutan untuk melanjutkan perburuannya. Begitupun dengan si Pak Sheriff setelah gagal menemukan para napi dari dalam mobil. Brandon merasa jika ia mendengar suara Ned dan Alex yang sedang kabur. Lalu ia mengajak Chapez untuk mengintip dan menangkap mereka. Tapi sebelum itu, Chapez menyuruh Brandon untuk menyimpan semua duit terlebih dulu. Sebelum Chapez menghabisinya, Ned mengatakan bahwa menara yang mereka cari berada di atas bukit. Dan seperti biasa, perkataan Ned si paling tahu lagi-lagi membuat Chapez luluh. Move! Ned baru tahu menara yang ia cari sudah roboh dan gosong pula. Sementara Chapez terlihat emosi karena merasa sudah diprank oleh Ned. You're alive! He's not lying. Well, let's just keep moving, all right? He's out there. What? He's been following us. Berkat kedatangan Pak Sheriff, para anggota yang budiman ini kembali berhasil membalikan keadaan. Kemudian Ned menceritakan apa yang telah terjadi. Berikut si Three Fingers yang kini entah berada di mana. Lalu Alex mengajak mereka untuk segera pergi sebelum sosok creepy itu datang. Move your ass. Get up. Come on, honey. Close. Move it. Serangan psikobil yang langsung kabur membuat Pak Sheriff tewas dengan pose bekakak panggang. Kekacauan ini pun membuat Chapez dan Brandon akhirnya kembali memegang kendali. Di saat itu pula, Floyd menemukan duit yang masih tersimpan di bawah pohon. Di sisi lain, para pasukan khusus sedang prepare untuk melakukan pencarian berkat panggilan Pak Sheriff tadi. We have a man out there. Where's my bags? Floyd. I'm gonna... Sadar Floyd sudah menggondol semua duit, Chapez yang emosi akan mencarinya dulu sebelum lanjut keluar dari dalam hutan. Lalu ia menyuruh Brandon untuk menjaga Ned dan Alex selama ia mencari Floyd. Who's laughing now, you Mexican? You cock... Saat pelariannya sudah ketahuan, Floyd memilih membuang semua duit agar tidak ada yang memilikinya. Serangan si Three Fingers membuat Chapez menangis karena sebagian duit curiannya habis dilalap api. Lalu mereka bergegas pergi sebelum si Kobe lanjut menyerang mereka. Melihat mobil si Three Fingers lagi, mereka kini sadar bahwa ini adalah jebakan. Kemudian Chapez mencoba bernegosiasi dengan akan memberikan Alex demi keselamatannya. What the hell are you doing? There she is. Take hers. Ketika Alex dibawa kabur, Chapez menyuruh Ned untuk membawanya ke jalan utama. Tapi tiba-tiba, Brandon menghantam Chapez sampai ke lenger. Dan mumpung lagi ada kesempatan, Ned bergegas untuk menyelamatkan Alex. Try and reach that town?
I'm not a murderer, Brandon. Dikira si Kobil udik, rupanya dogi milik Pak Sheriff yang masih dalam keadaan berduka. Kemudian Ned menggunakan animal najis ini untuk mencari keberadaan Alex. Alex yang baru sadar kaget melihat Bu Polwan yang sudah sekarat akibat dililit kawat bersilet. Lalu ketika Bu Polwan meninggoy, si Kobil pun datang untuk mengunboxing Alex terlebih dulu. Tapi tiba-tiba, ia mendengar para pasukan khusus yang sedang seliweran di langit untuk mencari para napi. Made a bad choice on me, bro. Setelah menghajar Brandon, Capes yang kembali sadar akhirnya bertemu dengan si Three Fingers. Ternyata si Kobil burik terlalu kuat meskipun sudah ditembak dan mendapat segala macam serangan. Bahkan ia masih mampu melawan dan membuat Capes benar-benar tak berdaya. Dan yang lebih mengerikannya lagi, si Kobil tertarik untuk mencicipi isi kepala Capes. Melihat Pak Sheriff, Ned kini tahu bahwa rumah ini adalah markas si Kobil. Tak lama kemudian ia menemukan Alex dalam keadaan masih disekap. Setelah membunuh si Dogi, kini giliran Ned untuk merasakan damage kampak kebanggaan si Kobil. Serangan dadakan Alex berhasil menumbangkan si Three Fingers sampai tak bergerak. Namun kesalahan klasik para korban psikopat, mereka tidak memastikan dulu apa benar nih psikopat kanibil benar-benar mati. Semacam ngebet pengen kabur atau istilah gaulnya ingal-ingajung meniti cai-cai acan. Thank you, Nate. Ned yang terluka parah khawatir si Three Fingers kembali datang untuk melakukan serangan. Ditambah lagi ia takut mobil keburu meleduk ketika Alex masih pingsan. Ned kini merasa yakin jika ia sudah membunuh si Three Fingers. Lalu mereka lanjut pergi untuk menunggu para polisi Bombay yang selalu datang belakangan. Anjay! Setelah berjalan keren seperti di film-film, Ned mempersilahkan Brandon kabur sebagai rasa terima kasih atas pertolongannya. Tapi dengan satu syarat, Brandon tidak boleh mengambil duit yang masih berserakan di dekat sungai. I will. Beberapa waktu berlalu, Ned ternyata sudah mengumpulkan semua duit dari pinggir sungai. Ia pun sudah tidak sabar untuk berpoya-poya dan mengajak Alex holiday setahun full. Akan tetapi ia lupa bahwa Brandon adalah seorang kriminal yang lagi butuh duit pensiun.
Buat yang masih belum tahu sequel lengkap Wong Trun pasti bertanya-tanya tentang sosok yang muncul di akhir film. Apakah si Trigger masih hidup? Padahal tengkoraknya sudah bolong diserang Ned. Jika pengen lanjut komen aja guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.